Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Kembali kita bertemu dan ngobrol lagi soal politik. Dan hari ini kita akan bahas tentang dinamika tiga capres: Prabowo moncer, Ganjar pudar, Anies misterius. Satu-satunya capres yang pemberitaannya sekarang cukup menyenangkan adalah Gerindra. Tentu saja bagi orang-orang Gerindra ya. Dan itu pasti adalah Prabowo. Kenapa? Karena berbagai dukungan muncul dan hadir mengalir ke Prabowo. Terbaru Demokrat juga bertemu dengan Gerindra. AHY mengatakan, ya saya anggap setiap pertemuan antar partai politik itu bagus. Semangatnya adalah selalu menjalin komunikasi silaturahim, kata AHY dilansir Detik Jateng Kamis 27 2023. Kita tahu Partai Gerindra adalah partai yang besar yang juga memiliki sikap dan posisi politik hari ini, termasuk juga Partai Demokrat juga demikian. Yang jelas semangat seperti ini adalah baik untuk semua, sambung AHY. Sahabat sekalian, dalam teori sebuah partai akan mengubah arah dukungan ketika ada tawaran koalisi yang relevan, mulai dari visi misi hingga penghargaan yang diperoleh oleh partai yang mendapatkan tawaran. Nah, akankah dalam pertemuan itu Demokrat mendapatkan tawaran indah dari Gerindra? Kita masih belum bisa untuk melihat apa yang sesungguhnya di sana. Sedangkan Ganjar tampak seakan kian pudar. Beberapa waktu yang lalu PDIP menghadapi ulah kadernya sendiri yang tampak mengundang ketidaksukaan dari elit PDIP. Pengamat politik dari Lembaga Indonesia Political Opinion, Deddy Kurnia Syah, mengatakan situasi saat ini sebenarnya imbas dari pengusungan Ganjar oleh PDIP. Ini karena sebagian elit PDIP tidak mendukung pengusungan Ganjar dan secara terang mengkritik Ganjar. Wah. Sekarang situasi kekecewaan atas pilihan partai pada Ganjar mengemuka. Mereka berbondong dukung Prabowo, ujar Deddy dalam keterangannya kepada Republika Co.id Kamis 20 Juli 2023. Juga karena sebagian elit mengetahui kekuatan Ganjar yang tidak cukup meyakinkan untuk menang. Bahkan dalam survei IPO, Ganjar memang tidak memiliki suara cukup besar dibanding Anies dan Prabowo, katanya. Masih menurut IPO, juga ada nuansa optimisme jika Prabowo diprediksi memenangi pertarungan sehingga dukungan elit PDIP diorientasikan untuk mendapatkan kekuasaan pada 2024, ujarnya. Sahabat sekalian, jika itu adalah bentuk yang sesungguhnya terjadi di PDIP, maka akan terjadi PDIP sebagai partai besar, pemenang pemilu 2 kali, akan kesulitan mencalonkan presiden dari internalnya sendiri. Jika dukungan internal PDIP terbelah dan mulai banyak yang ke Prabowo, alamat pesona Ganjar akan dibiarkan pudar. Lalu bagaimana dengan Anies Baswedan? Anies bisa kita sebut sebagai sosok yang masih misterius dalam hal penentuan siapa cawapres. Sampai Jokowi pun harus bertanya kepada Surya Paloh, siapa cawapres Anies? Dan sepertinya koalisi perubahan untuk persatuan akan tetap dan kian solid. Mengingat walaupun Demokrat terus menjadi pusat perhatian partai besar, dengan mungkin berbagai tawaran yang disodorkan, AHY telah menerangkan ke publik bahwa soal cawapres mutlak di tangan Anies Baswedan. Ya, sebetulnya terkait usulan atau wacana tentang cawapres sudah final. Dalam arti, tiga partai politik, Demokrat, PKS, dan Nasdem bersepakat sudah kami tanda tangani yang namanya piagam kesepakatan, di mana salah satu pasal paling penting adalah menyerahkan kepada Capres Mas Anies Baswedan untuk menentukan sendiri cawapresnya, kata AHY usai menjadi pembicara Divisi Pol UGM Sleman DIY Kamis 20 Juli 2023. Sisi yang menarik sahabat kalian adalah Anies dengan kewenangan memilih wapres sendiri memungkinkan menjadi presiden yang leluasa bertindak sesuai dengan visi misi yang akan menjadi janji dalam kampanye nanti. Ini sangat berbeda dengan capres yang posisi cawapresnya ditentukan oleh partai koalisi, apalagi salah satu partai yang berdominasi atau memiliki dominasi di dalam koalisi. Biasanya akan menimbulkan banyak ketidakseimbangan di dalam perjalanan. Ini merupakan satu perbandingan yang saya kira
menarik untuk diperhatikan. Ya, mengingat capres yang memiliki cawapres karena faktor dari partai tertentu dalam sebuah koalisi, sementara ada lebih dari 2 partai yang bergabung, sangat memungkinkan koalisinya mudah sekali rapuh dan sering bertabrakan kepentingan atau mengalami turbulensi. Satu hal yang pasti, mulai Prabowo, Ganjar, dan Anies pasti akan mencari cawapres dengan elektabilitas mumpuni. Tetapi sepertinya Anies lebih punya visi soal cawapres itu dibanding 2 capres lainnya. Ini opini pribadi. Bagaimana dengan opini sahabat semua? Kita tunggu perkembangan dinamika capres yang ada pada hari-hari yang akan datang. Kita nikmati, kita jadikan pelajaran, dan jadilah warga negara yang memiliki kesadaran politik konstruktif, progresif, dan beradab. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.